Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membahas tentang sejarah. Satu kisah yang melekat pada ajaran Islam, yang menjelaskan tentang istilah wali. Banyak di kalangan masyarakat yang tentunya mengenal tentang istilah wali hanya pada 9 wali atau yang biasa disebut wali songo. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa disadari kita bisa bertemu dengan seorang wali, yang dinamakan wali tersembunyi. Dalam ajaran Islam, wali tersembunyi adalah seorang manusia biasa yang mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, menjauhi perbuatan dosa, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah seperti sholat, zikir, puasa, dan amal kebaikan lainnya. Karena kedekatan mereka dengan Allah, para wali dipercaya mendapatkan pertolongan dan perlindungan khusus darinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa para wali Allah tidak perlu merasa takut ataupun bersedih karena mereka selalu berada dalam penjagaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali adalah orang yang memiliki iman kuat dan selalu bertakwa. Pertama, akan kita bahas terlebih dahulu tentang istilah wali tersembunyi. Mungkin sobat sering mendengar nama dari ceritanya saja, bahkan di kalangan masyarakat pun sering membahasnya. Akan tetapi banyak sekali yang belum memahami secara lengkap atau detailnya. Sehingga banyak yang salah menafsirkan. Jadi apa itu wali tersembunyi? Bagaimana asal-usulnya? Dari mana ia berasal, bahkan dengan tujuan apa keberadaannya itu? Wali tersembunyi dipercaya sebagai hamba pilihan Allah yang memiliki kedekatan luar biasa dengannya. Tetapi kehidupan mereka tidak dikenal oleh banyak orang. Mereka hidup sederhana, tidak menonjolkan diri, dan seringkali tampak seperti orang biasa di tengah masyarakat. Bahkan dirinya sendirinya pun tidak mengetahuinya. Dalam banyak cerita para ulama, wali tersembunyi justru sengaja menyembunyikan kemuliaan dirinya. Mereka tidak ingin dipuji, dihormati, atau dianggap memiliki kelebihan. Bagi mereka, ketenaran bisa menjadi penghalang keikhlasan. Karena itu, mereka lebih memilih hidup sebagai petani, pedagang kecil, buruh, atau orang tua biasa yang tidak menarik perhatian. Lalu apa saja rahasia yang ada pada diri wali tersembunyi itu? Pertama, rahasia pertama dari wali tersembunyi adalah kedalaman keikhlasan mereka. Ikhlas dalam melaksanakan setiap ibadah. Segala ibadah yang mereka lakukan hanya untuk Allah. Bukan untuk dilihat manusia. Mereka sering beribadah di waktu yang tidak diketahui orang lain, seperti di sepertiga malam ketika banyak orang sedang tidur. Zikir, doa, dan munajat menjadi bagian dari kehidupan mereka setiap hari. Kemudian rahasia kedua adalah kesabaran dan kerendahan hati. Wali tersembunyi tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ketika dihina, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, mereka tetap bersabar. Mereka percaya bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah yang semata-mata untuk membersihkan hati. Rahasia berikutnya adalah kekuatan doa mereka. Dalam banyak kisah, wali tersembunyi memiliki doa yang sangat mustajab. Namun mereka tidak menggunakan kelebihan itu untuk pamer atau kepentingan duniawi. Mereka lebih sering mendoakan keselamatan masyarakat, kesejahteraan kampungnya, dan memohon perlindungan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Selain itu, wali tersembunyi sering menjadi penjaga spiritual suatu tempat tanpa diketahui orang lain. Keberadaan mereka dipercaya membawa keberkahan, ketenangan, dan perlindungan dari berbagai musibah. Masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa di antara mereka ada seseorang yang setiap malam berdoa demi keselamatan banyak orang. Menariknya, banyak wali tersembunyi justru terlihat seperti orang yang sangat sederhana. Pakaian mereka biasa saja, rumah mereka kecil, dan pekerjaan mereka tidak mencolok. Bahkan terkadang mereka dianggap orang miskin atau orang tua yang lemah. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan hati yang sangat dekat dengan Tuhan. Rahasia terbesar dari wali tersembunyi sebenarnya adalah hubungan batin mereka dengan Allah. Mereka telah melewati perjalanan panjang dalam membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan cinta berlebihan terhadap dunia. Hati mereka dipenuhi dengan ketenangan, rasa syukur, dan cinta kepada Sang Pencipta. Karena itulah, dalam banyak ajaran spiritual dikatakan bahwa wali tersembunyi bisa saja berada sangat dekat dengan kita.
Mereka mungkin orang yang setiap hari kita lihat di pasar, di sawah, di masjid, atau bahkan seorang kakek sederhana yang jarang berbicara. Kita tidak pernah benar-benar tahu siapa di antara manusia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Kisah tentang wali tersembunyi mengajarkan satu hal penting. Kemuliaan sejati tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Terkadang orang yang paling sederhana justru memiliki hati yang paling bersih dan paling dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia diajarkan untuk selalu menghormati sesama, tidak meremehkan siapapun, dan terus memperbaiki diri dalam keikhlasan. Pada akhirnya, rahasia wali tersembunyi bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi tentang pelajaran yang mereka tinggalkan. Mereka mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak membutuhkan kemegahan, melainkan hati yang tulus, kesabaran, dan kehidupan yang penuh keikhlasan. Pertanyaannya, apa tujuan sebenarnya keberadaan wali tersembunyi? Secara hakikatnya, tujuan wali tersembunyi adalah 1. Menjaga keseimbangan spiritual dunia. Salah satu tujuan utama keberadaan wali tersembunyi adalah menjaga keseimbangan spiritual di dunia. Dalam keyakinan sebagian ulama tasawuf, dunia tetap berada dalam rahmat Allah karena adanya orang-orang saleh yang terus berdoa dan berzikir. Doa mereka menjadi sebab turunnya keberkahan, keselamatan, dan perlindungan dari berbagai bencana. 2. Menjadi perantara turunnya rahmat Allah. Wali tersembunyi dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah. Karena kedekatan tersebut, doa mereka seringkali menjadi sebab Allah menurunkan rahmat-Nya kepada suatu daerah atau masyarakat. Walaupun masyarakat tidak mengetahui siapa mereka, keberadaan mereka membawa ketenangan dan keberkahan. 3. Mengajarkan keikhlasan sejati. Tujuan lain dari keberadaan wali tersembunyi adalah memberikan pelajaran tentang keikhlasan. Mereka tidak mencari pujian, kedudukan, atau pengakuan dari manusia. Mereka beribadah dan berbuat baik hanya karena Allah. Sikap ini menjadi contoh bahwa kedekatan kepada Allah tidak harus disertai popularitas. 4. Menolong manusia tanpa diketahui. Banyak kisah dalam tradisi masyarakat tentang wali yang membantu orang lain secara diam-diam, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kesusahan, atau memberi nasihat bijak. Namun setelah itu mereka menghilang tanpa ingin dikenal. Tujuannya agar pertolongan tersebut tetap murni karena Allah. 5. Menguji manusia. Kadang keberadaan wali tersembunyi juga menjadi ujian bagi manusia. Karena mereka tampil sederhana, sebagian orang mungkin meremehkan mereka. Dari situ terlihat siapa yang memiliki hati yang rendah hati dan siapa yang hanya menghormati orang karena kekayaan atau kedudukannya. 6. Menjadi penjaga nilai kebaikan. Wali tersembunyi sering digambarkan sebagai penjaga nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Walaupun tidak terlihat berpengaruh secara lahiriah, mereka terus menjaga zikir, doa, dan ibadah yang menjadi sumber kekuatan spiritual bagi dunia. 7. Bukti bahwa orang saleh tidak selalu terlihat hebat. Keberadaan wali tersembunyi mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak selalu tampak dari penampilan luar. Seseorang bisa saja tampak miskin, tua, atau bekerja kasar, tetapi memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Jadi kesimpulan utama tujuan keberadaan wali tersembunyi pada hakikatnya adalah untuk menjaga rahmat Allah tetap mengalir di dunia, membantu manusia secara diam-diam, serta memberikan pelajaran tentang keikhlasan, kerendahan hati, dan kedekatan sejati kepada Allah. Mereka tidak mencari kemasyhuran, tetapi justru menyembunyikan diri agar ibadah dan amal mereka tetap murni hanya untuk Allah. Lalu bagaimana asal-usul tentang keberadaan waliullah? Dalam ajaran Islam, asal-usul konsep waliullah berawal dari penjelasan dalam Al-Quran bahwa ada hamba-hamba Allah yang memiliki kedekatan khusus dengannya karena keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Allah berfirman bahwa para wali adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Mereka bukan nabi, tetapi memiliki kedudukan mulia karena kedalaman iman dan amal saleh mereka. Pada masa Nabi Muhammad, sebenarnya sudah ada orang-orang yang dapat disebut sebagai waliullah. Para sahabat yang sangat taat, zuhud, dan selalu menjaga hubungan dengan Allah dianggap sebagai contoh awal para wali. Mereka hidup sederhana, banyak beribadah,
dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, serta perbuatan baik kepada sesama manusia. Dari sinilah pemahaman tentang wali mulai dikenal dalam masyarakat Muslim. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah masa para sahabat dan tabi'in, muncul banyak ulama dan orang saleh yang dikenal karena kesalehan dan kedekatan spiritualnya dengan Allah. Mereka sering disebut sebagai wali karena kehidupan mereka dipenuhi dengan ibadah, kesabaran, serta kemampuan membimbing masyarakat menuju jalan kebaikan. Banyak di antara mereka yang hidup sederhana, bahkan ada yang menyamar sebagai orang biasa seperti petani, pedagang, atau pekerja kasar agar tidak dikenal luas. Dalam tradisi tasawuf atau dunia sufisme, konsep waliullah semakin berkembang. Para ulama sufi menjelaskan bahwa seorang wali adalah seseorang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, tidak terikat pada kemewahan dunia, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Mereka mengajarkan bahwa kedudukan wali bukan karena keturunan atau jabatan, tetapi karena kedekatan hati kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan keikhlasan. Di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di Nusantara, kisah tentang para wali sangat terkenal. Para wali sering digambarkan sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kemampuan menuntun masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga melalui contoh kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang dan kejujuran. Sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa para wali terkadang diberi karunia khusus oleh Allah yang disebut karomah, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah. Namun para ulama menegaskan bahwa karomah bukan tujuan utama menjadi wali. Yang paling penting adalah iman, ketakwaan, dan akhlak yang baik. Kesimpulannya, asal-usul adanya waliullah berawal dari ajaran Islam tentang hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ibadah, kesederhanaan, serta pengabdian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Keberadaan mereka menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih dekat kepada Allah dan penuh kebaikan.